Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adrian dari program studi Teknologi Informasi dengan NIM 2421200011. Nah, di sini saya ingin menjelaskan materi tentang tree. Nah, langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian dari tree. Dalam ilmu komputer dan struktur data, tree atau pohon didefinisikan sebagai struktur data non-linear yang mempresentasikan hubungan hierarkis antara elemen data. Berbeda dengan struktur data, linear seperti larik atau senerai yang menyusun data secara berurutan. Pohon menyusun data dalam bentuk susunan bertingkat, menyerupai struktur pohon di alam yang memiliki akar, batang, dan cabang-cabang. Nah, secara formal, pohon adalah himpunan satu atau lebih simpul yang terhubung satu sama lain dengan hubungan khusus, di mana salah satu simpul disebut sebagai akar dan sisa simpul lainnya dibagi menjadi himpunan terpisah yang masing-masing juga merupakan pohon atau kita sebut dengan subpohon. Nah, struktur ini memiliki siklus atau putaran tertutup, sehingga setiap pasangan simpul dihubungkan oleh tepat satu jalur. Nah, pohon ini digunakan secara luas karena kemampuannya dalam mempresentasikan hubungan berjenjang dan memudahkan proses pencarian, menyimpan, serta mengelompokkan data secara efisien. Nah, lanjut ke materi kedua, yaitu konsep dasar dari root, parent, child, dan leaf. Nah, untuk memahami struktur pohon, terdapat 4 konsep utama yang menjadi pembentukan. Yang pertama, root, atau bisa disebut dengan akar, yang dimana root ini merupakan simpul paling atas atau simpul pertama dalam struktur pohon. Simpul ini adalah titik awal dari seluruh susunan hierarki dan merupakan satu-satunya simpul yang tidak memiliki simpul induk. Seluruh elemen lain dalam pohon merupakan turunan atau cabang yang berasal dari akar ini. Yang kedua, parent, yang mana parent ini disebut sebagai induk. Nah, sebuah simpul dikatakan sebagai induk terhadap simpul lain jika terdapat hubungan langsung di mana simpul tersebut berada satu tingkat atas simpul lainnya. Nah, simpul induk ini berfungsi sebagai asal mula atau titik percabangan bagi simpul-simpul di bawahnya. Sebuah simpul hanya boleh memiliki tepat satu simpul induk, kecuali simpul akar yang tidak memiliki induk. Yang ketiga ialah child, atau bisa disebut dengan anak. Nah, ini sebaliknya, simpul yang berada satu tingkat di bawah dan terhubung langsung dengan sebuah simpul induk disebut sebagai simpul anak. Nah, satu simpul induk dapat memiliki satu, beberapa, atau bahkan memiliki simpul anak sama sekali. Nah, simpul-simpul yang memiliki induk yang sama disebut sebagai simpul saudara. Yang keempat atau yang terakhir ialah leaf, atau bisa disebut dengan daun, di mana leaf ini disebut juga simpul luar, yang mana merupakan jenis simpul yang tidak memiliki simpul anak sama sekali. Simpul ini menandakan akhir dari sebuah jalur percabangan dalam struktur pohon. Posisi daun berada tingkat paling bawah dari hierarki pada masing-masing cabang. Nah, masuk ke materi selanjutnya, yaitu binary tree, atau bisa disebut dengan pohon biner, yang dimana binary tree atau pohon biner adalah bentuk khusus dari struktur pohon di mana setiap simpul induk maksimal hanya dapat memiliki 2 buah anak simpul. Nah, kedua simpul anak ini dibedakan posisinya menjadi anak kiri dan anak kanan, yang keduanya dapat berisi data atau kosong. Nah, struktur pohon biner ini memiliki karakteristik. Yang pertama, setiap simpul memiliki paling banyak 2 cabang. Yang kedua, susunan anak kiri dan anak kanan memiliki arti dan posisi yang berbeda, pertukaran posisi, atau menghasilkan struktur pohon yang berbeda. Yang ketiga, dapat berupa pohon kosong, yaitu kondisi di mana tidak terdapat satupun simpul. Materi selanjutnya yaitu binary search tree, atau pohon pencarian binary, yang dimana BST ini atau pohon pencari binary ini adalah jenis pohon biner yang memiliki aturan pengurutan data khusus, yang menjadikannya sangat efisien untuk memproses pencarian, menyimpan, dan penghapusan data. Nah, di dalam BST ini terdapat aturan utama yang berlaku. Yang pertama, semua nilai data yang terdapat pada simpul anak kiri harus bernilai lebih kecil daripada nilai data pada simpul induknya. Yang kedua, semua nilai data yang terdapat pada simpul anak kanan harus bernilai lebih besar daripada nilai data pada simpul induknya.
Yang ketiga atau yang terakhir ialah tidak diperbolehkan adanya nilai data yang sama atau ganda dalam satu pohon. Nah, materi selanjutnya yaitu contoh penerapan pada tree. Nah, konsep struktur pohon, khususnya terhadap pohon biner dan pohon pencarian biner, diterapkan secara luas dalam berbagai bidang teknologi informasi dan sistem komputasi. Nah, kita bisa mengambil contoh dari sistem berkas atau bisa disebut dengan file system. Struktur yang dimana struktur ini menyimpan berkas dalam sistem operasi seperti Windows, Linux, atau macOS yang menggunakan konsep pohon. Terus, akar mempresentasikan direktori utama, sedangkan simpul anak adalah subdirektori atau berkas yang ada di dalamnya. Nah, hubungan hierarkis inilah yang memudahkan pengelolaan data dan penelusuran lokasi data. Nah, karena semua materi telah saya sampaikan, saya bisa membuat kesimpulan apa saja yang ada dalam materi tersebut. Yang pertama, tree adalah struktur data non-linear hierarkis yang sangat penting dalam pemrograman. Yang kedua, tree ini memiliki konsep dasar yaitu root, parents, child, dan leaf. Yang ketiga ialah pohon biner dan BST menggunakan dasar algoritma efisien untuk pengolahan data. Dan yang terakhir ialah ini bisa diterap luaskan di sistem operasi, basis data, dokumen, hingga komparasi data. Nah, sekian dari saya. Kalau kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.